Selamat pagi teman-teman, Shalom. Minggu ini kita belajar mengenai bekerja sama memberitakan Injil. Nah, mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mungkin di antara kalian ada yang ingin didoakan. Nah, kita berdoa bersama-sama. Pada hari ini kita dengar bahwa teman kita Tiawan masuk rumah sakit. Jadi kita doakan untuk Tiawan. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur karena pada minggu pagi ini kami bisa bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami untuk mengenal akan kasih Tuhan, dan kami akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang pada minggu ini mengalami kelemahan tubuh, yaitu Tiawan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong dia, memberikan semangat dia untuk kesembuhannya. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang sakit, Tuhan juga akan menolong. Sebentar kami akan membahas firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita sekalian. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Minggu ini kita belajar mengenai bekerja sama memberitakan Injil. Nah, apa artinya kerjasama? Kita tahu bahwa kerjasama itu adalah dua pihak atau lebih yang meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu untuk memperoleh hasil yang baik. Nah, misalnya tim sepak bola, dia kalau tidak bekerja sama dengan teman-temannya tidak akan membuatkan hasil yang baik kalau mereka kerja sendiri-sendiri. Nah, kita pun sebagai jemaat Tuhan, kita harus mau bekerja sama di antara para jemaat supaya maju. Kalau kita mau bekerja sama di antara para jemaat, maka PI kita juga akan maju, karena bukan saja PI itu untuk keluar, tetapi untuk ke dalam juga. Mari kita akan membuka Kisah Rasul-Rasul 9 ayat 26 sampai 30. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberanian yang mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Nah, kadang-kadang kita kalau baru ada orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, di jemaat kita kadang-kadang kita juga untuk menerima mereka itu kurang perhatian. Tetapi mungkin juga ada di antara kita yang sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Disinilah kita lihat bagaimana Saulus yang mau bergabung dengan murid-murid Yesus, tapi ditolak karena mereka ketakutan karena kesalahan Paulus waktu sebelum menerima Kristus. Dia sudah menganiaya orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus.
Tapi seorang murid Yesus yaitu Barnabas mau menerima dia, membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan atas pertobatan Paulus. Penerimaan rasul-rasul atas diri Saulus dan Barnabas memberitahukan pada kita, bila ada orang yang bertobat, kita harus care, memelihara mereka untuk bergabung dengan kita, agar orang itu sungguh-sungguh mengenal Yesus, karena orang-orang yang baru bertobat dan yang percaya pada Yesus harus mengenal siapa sebenarnya Yesus, bukan hanya mengenal begitu saja, tetapi kita harus memperdulikan mereka dan kita harus mau bekerja sama dengan mereka, orang yang sudah mengenal Yesus. Secara pribadi dapat menguatkan orang-orang yang baru percaya pada Yesus. Dan baru kita bisa bekerja sama dengan orang itu untuk menginjili orang lain. Kalau kita mau bekerja sama dengan orang yang baru bertobat dan dia mempunyai kesaksian tentang pertobatan, kita akan kita lihat bagaimana kerjasama yang baik untuk penginjilan itu. Dan hal ini dilakukan Barnabas. Dia mau bekerja sama dengan Saulus. Saulus pada mulanya tidak diterima oleh orang-orang. Dia diajak ke Antioquia oleh Barnabas, dan di sana dia menceritakan bagaimana pertobatan dia, dan dia juga dapat menyaksikan pertobatan dia, sehingga dia juga dapat membimbing orang-orang di Antioquia untuk lebih mengenal Yesus. Saulus dan Barnabas memperdulikan orang-orang di Antioquia. Kita tahu betapa berpengaruh Saulus dan pelayanannya di sana. Bahkan mereka sering disebut-sebut sebagai rasul, dan terutama kita lihat bagaimana Barnabas ketika Paulus dia lebih terkenal daripada Barnabas yang membawa dia ke Antioquia. Tapi Barnabas tidak merasa iri hati, bahkan dia bersuka cita. Dan kita lihat dalam Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 1 dan 3, kita tahu bahwa Antioquia sebuah ibu kota yang besar, sering disebut Roma dari timur, dan di sini banyak orang-orang yang datang dari berbagai-bagai negara, karena di sini adalah pelabuhan yang sebagai Roma di daerah timur. Dan kebanyakan anggota di Antioquia ini bukan orang-orang Yahudi, tapi ada orang Yunani dan orang-orang lain yang datang ke pelabuhan itu. Dan di sana juga bukan orang-orang kaya yang datang untuk bertobat kepada Yesus, karena di sana banyak, ya kalau pelabuhan namanya kan banyak kuli-kuli. Kuli itu kan bukan orang-orang yang berpendidikan, tetapi mereka bisa mewartakan kabar keselamatan kepada teman-temannya yang lain, sehingga penginjilan di Antioquia ini bisa terwujud karena kerjasama antara Saulus, Barnabas dengan orang-orang di Antioquia itu. Meskipun mereka bukan orang berpendidikan seperti Paulus yang sudah mengerti
mengenai Taurat. Nah, PI di sini pada orang-orang bukan Yahudi berhasil. Di sini kita bisa melihat karya Roh Kudus yang memimpin kehidupan Paulus dan Barnabas, memberikan PI bagi orang-orang di Antiokhia itu berhasil. Kita pun bisa akan berhasil PI kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus yang memimpin kita, PI itu tidak berhasil. PI itu bukan hanya untuk keluar, tapi juga untuk ke dalam. Misalnya teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir di gereja, kita patut menolong mereka untuk kembali dengan memberikan banyak kesaksian dan juga menolong mereka untuk kembali beribadah lagi. Dan di sini Paulus merasakan begitu kasih yang nyata di antara orang-orang di Antiokhia yang berlainan bangsa, tetapi mereka mau bekerja sama dan juga bukan saja dengan orang-orang yang berpendidikan, tetapi mereka juga bekerja sama dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kuasa Roh Kudus bekerja, maka orang-orang yang tidak berpendidikan pun bisa menjadi seorang penginjil kalau Tuhan menghendakinya. Dan kita tahu kalau kita mengasihi, dapat menolong orang-orang yang tidak berpendidikan untuk belajar firman Tuhan, dan mereka pun bisa menceritakan kasih Kristus pada orang-orang sesama yang tidak berpendidikan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Paulus dan Barnabas memelihara kebersamaan mereka untuk PI yang baik, dan Paulus dan Barnabas juga peduli bagi bangsa-bangsa agar diselamatkan, juga menolong orang-orang di Antiokhia untuk menolong teman-temannya sesama untuk mengenal kasih Kristus, sehingga di Antiokhia keberhasilan PI itu sangat baik. Paulus dan Barnabas mengasihi bangsa-bangsa sehingga dia mau menolong orang-orang di Antiokhia untuk diselamatkan. Nah, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya atau ingin memberi pendapat, maka saya persilahkan. Nah, kita lihat di sini ada penerapan di buku murid bahwa mencari kesempatan bersaksi tentang iman kepada Yesus biasanya ketika seorang mengeluh. Nah, kita bisa, misalnya ada teman kita atau saudara kita yang mengeluh atau curhat kepada kita, kita bisa memberi kesempatan bagi diri kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Nah, itu suatu kesempatan yang baik biasanya kalau kita mendengar keluhan seseorang. Nah, juga kita bisa melalui media sosial, apalagi sekarang media sosial
baik sekali ya. Nah, kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang di media sosial ada orang berkeluh kesah. Nah, kepada kita curhat. Nah, di situ juga kita bisa menceritakan mengenai keselamatan. Nah, jika di sini ditulis jika ada anggota gereja yang undur juga, apakah kita mau mengunjungi mereka untuk membawa mereka kembali. Nah, hal ini kesempatan yang baik kalau kita di sekolah minggu melakukan hal ini dengan baik. Nah, saya rasa penjelasan saya sekian. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami untuk bekerja sama untuk PI, agar kami bisa menjadi saksi Tuhan untuk mengasihi sesama kami untuk mengenal kasih Kristus. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan mengikuti ibadah. Tuhan juga akan menolong kami pada saat kami mengikuti ibadah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.